Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genbi, bertemu lagi dengan saya Intan Nurul Jannah dengan Gen Bincang, Genbi Bincang-Bincang. Di episode kali ini kita akan membahas tentang growth mindset versus fixed mindset. Tapi saya tidak sendiri nih, saya sudah ditemani bersama Bunda Siti Artina. Halo Bun, apa kabarnya hari ini Bunda? Alhamdulillah baik Mbak Intan. Alhamdulillah. Halo Sobat Genpi dimanapun berada, kita bersama Mbak Intan, bincang-bincang. Halo Bun. Oke, Alhamdulillah sehat selalu ya Bun ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, di episode kali ini kita akan membahas tentang materi yang sebetulnya orang-orang milenial zaman sekarang tuh sudah pada tahu gitu Bun. Jadi kita akan membahas tentang growth mindset versus fixed mindset. Jadi growth mindset itu mungkin pemikiran atau mindset yang mau untuk berkembang gitu ya Bun ya. Kalau misalnya lawan katanya nih fixed mindset adalah berpikiran tetap. Jadi orang-orang yang mempunyai fixed mindset itu akan berpikiran tetap dan takut untuk berkembang. Jadi menurut Bunda sendiri, takut untuk berkembang itu gimana sih Bun? Ya, Mbak Intan dan juga Sobat Genpi dimanapun berada ya. Apa yang disampaikan, isu yang diwacanakan oleh Mbak Intan menarik untuk kita resapi bersama. Perlu diketahui era milenial sekarang ini memiliki satu pergeseran nilai, pemikiran nilai, di mana mereka ini selalu bertahan di tempat zona yang aman saja. Mereka tidak mengalami satu perubahan. Renaldi Kasali menyatakan demikian, jangan pernah Anda berada di satu tempat yang menetap. Bergeraklah walaupun itu satu langkah ke depan atau satu langkah ke samping. Oleh karena itu, kita harus memikir bahwa era milenial ini, apa yang Mbak Intan tadi sampaikan, kita harus berubah itu. Sebuah perubahan ini ya harus kita ciptakan dari generasi milenial. Kenapa saya tumpukan kepada generasi milenial? Survei membuktikan bahwa, nah itu, ya style ya, betul style dari generasi milenial itu saya bisa menebaknya, bisa meramalnya, bahwa mereka ini kebanyakan merasa nyaman berada titik aman aja, nggak mau melakukan satu gebrakan atau tindakan apapun. Sehingga pola pikir itu selalu diwarnai oleh sesuatu yang nyaman saja. Padahal pola pikir generasi muda, generasi milenial itu akan membangkitkan sebuah perasaan. Ketika perasaan itu terbangkitkan, maka muncullah sebuah perilaku. Perilaku tentang perubahan yang ke depan. Perubahan apa yang diharapkan ke depan? Kita harus berani mendobrak itu. Harus kita berani melakukan satu perubahan, ya, di mana terjadi satu behavior of change dari para generasi muda. Apa yang harus berubah? Yaitu segala apa yang dimiliki, potensi-potensi yang dia miliki, itu harus kita rubah, harus kita dorong, ya, harus kita olah begitu supaya berubah di titik yang lebih diharapkan oleh generasi milenial itu. Karena era ke depan terus terang kalau generasi milenial itu berpangku tangannya saja, saya yakin tidak akan terjadi sebuah perubahan di negeri ini. Dan padahal perubahan itu kita nantikan dari generasi milenial. Demografi piramida penduduk, mayoritas penduduk di Indonesia ini berada di generasi usia produktif. Betul. Kalau usia produktif tidak mau tumbuh dan berkembang, tidak mau mengembangkan potensinya, lalu bagaimana tumbuhan negara kita pada generasi milenial? Oleh karena itu, ayo generasi milenial, mari kita mulai merubah diri, terjadi adanya suatu behavior of change. Gitu harapan kita. Oke Bun, berbicara tentang milenial, di zaman sekarang kan apapun itu serba praktis gitu ya Bun. Kita bisa beli makanan lewat Gojek, kita juga bisa diantri lewat Gojek, dan belanja itu juga bisa serba online, tinggal klik datang ke rumah gitu ya Bun. Itu menurut Bunda ada hubungannya nggak sih sama milenial sekarang dengan growth mindset versus fixed mindset tadi gitu Bun? Ya, Intan, kita ini hidup dalam satu era pergeseran nilai. Adanya sebuah pergeseran nilai mau tidak mau, gaya hidup stylenya. Ya.
way of life-nya juga harus mengikuti itu. Iya, Bun. Mau tidak mau, kalau tidak itu akan dicap sebagai orang yang ortodok, konvensional begitu. Nah, gaya hidup tentang startup, ya, tentang Gojek, GoFood, ya Shopee Martin dan sebagainya, itu ada sisi negatif, ada sisi positifnya. Di sisi positifnya adalah mendorong para generasi milenial itu untuk bisa mencari, mengolah kondisi itu menjadi satu potensi untuk dia. Mungkin dia akan meniru cara-cara yang seperti itu kalau dia dibekali dengan sebuah kemampuan ya untuk bisa mencari suatu peluang dan tantangan begitu. Itu positifnya. Positifnya yang kedua adalah mereka ini akan mencari suatu tantangan begitu. Tantangan dari generasi milenial adalah kau tahu aja sekarang konten itu menghasilkan duit itu. Iya, Ya, membuat konten itu kalau Betul. di-subscribe itu hasilnya banyak kan, dia sudah Ada memiliki AdSense-nya gitu ya. memiliki gaji ya benar. itu salary itu di atas UMR itu kalau itu dikelola dengan bagus, dengan positif, dengan cara yang sangat profesional. Namun ada sisi negatifnya, Mbak Intan. Sisi negatifnya apa? Membuat kita itu males untuk melakukan satu aktivitas atau tindakan. Padahal kalau kita itu belanja di warung atau supermarket itu kita kan perlu bersosialisasi dengan orang. Betul sekali. Ya kan? Iya. Kita mengenal lingkungan di mana lingkungan itu kita ada, kan begitu ya. Dan kita menemukan sesuatu yang tidak ditemukan di rumah ketika berinteraksi dengan lingkungan di mana kita itu tuju begitu. Itu sisi anunya, sisi positif yang bisa kita tangkap secara kasat mata begitu. Tapi itu juga disadari tidak semua generasi milenial itu happy ya untuk mengambil zona seperti itu. Dia pokoknya praktis lah, nggak usah keluar lah gitu lah. Efektif, efisien, di rumah aja lah. Apalagi kalau generasi milenial yang memiliki kondisi tubuh yang terganggu untuk tampil di depan publik. Yang nggak pedean gitu. Nggak ya, pede Bun. ya, harus pakai baju yang necis, harus make up, apalagi jerawatnya ada. Nah, di situ itu sisi negatifnya, mereka tidak pede begitu. Tapi bagi saya fine aja selama mereka itu bisa berkembang, growth mindsetnya itu ada Betul. dan bermanfaat bagi diri sendiri untuk menyongsong pada tuntutan kebutuhan mereka ke depan. Sebab mau tidak mau Mbak Intan, ke depan ini kita dihadapkan kondisi yang seperti itu. Kita orang manula juga harus beradaptasi itu, harus menyesuaikan itu. Mau tidak mau. Nah, ini yang harus dibaca oleh kita semua. Yang jelas nilai-nilai kejujuran ya, nilai-nilai tanggung jawab, nilai-nilai untuk membuka diri ya, nilai-nilai untuk tumbuh dan berkembang ya, mampu mengolah bukan mengeluh. Nah, itu dimunculkan pada diri generasi milenial sehingga perilaku yang positif itulah yang dijadikan aset untuk tumbuh dan berkembang sebagai generasi milenial abad 21. Oke, siap Bunda. Oke, jadi tadi yang sudah disebutkan oleh Bunda Profesor Siti Hartina mengenai kemajuan teknologi itu tergantung dari individu masing-masing gitu ya, bagaimana cara menyikapinya, karena masing-masing ada sisi positif dan sisi negatifnya. Oke, pertanyaan selanjutnya yang akan saya ajukan kepada Bunda ini mengenai kepintaran dan kemampuan atau bakat itu bawaan dari lahir atau bukan sih Bun? Karena ini kan termasuk dalam tema kita ya Bun ya, growth mindset versus fixed mindset gitu Bun. Gimana menurut Bunda? Ya Mbak Intan, bakat itu ada dua macam. Ada bakat alami, itu dibawa sejak dari lahir, dan bakat karena pengaruh lingkungan, yaitu bakat dididik. Seorang anak yang berbakat nyanyi katakan sejak dari lahir, tanpa harus dididik pun dia bisa melakukan nyanyi itu sejak usia 2 tahun 3 tahun. Itu bakatnya alami. Tapi ada anak
Bakat itu tidak nampak, tapi kalau dia latihan musik berkali-kali berulang-ulang, dia bisa menjadi seorang penyanyi yang hebat. Betul Bakatnya karena buatan, bakatnya karena banget. Bisa proses diasah gitu ya. edukasi. Oke. Sedangkan bakat alam ini sudah melekat sejak dari kecil gitu. Nah, kita tahu bersama begitu, ada kan orang tua yang punya anak itu baru 2 tahun aja udah bisa menyebut presiden seluruh Indonesia, seluruh dunia begitu. Dia memang memiliki satu talenta yang terbawa sejak dari lahir itu ada. Itu mengalir dari gen orang tua. Orang tua yang pandai biasanya itu mengalirkan aliran darah itu kepada anak, pada generasi anak keturunannya gitu ya, begitu. Bu. Walaupun menurut aliran konvergensi menyatakan 50% merupakan warisan dari kedua orang tua, tapi 50% karena pengaruh lingkungan. Ada yang menyatakan begitu. Tapi aliran naturalisme enggak. Anak itu sebetulnya dibiarkan aja, dia nanti akan tumbuh bakat itu gitu. Jadi beda-beda ya. Kalau saya cerita aliran itu 2 jam itu karena mata kuliah saya. Ya. Nah, Waktunya sekarang harus panjang iya ya, harus Bu. panjang itu ya, nggak bisa itu waktu segini. Kono harus 2 kali 3 kali itu manggil aku ya. Nah, kita kembali lagi tadi ya. Jadi bakat itu ada 2 macam ya. Dan ada pepatah mengatakan itu bakat itu bisa berubah. Ya, inna wa la yughayyiru ma biqaumin kata yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali dia sendiri yang merubahnya. Maksudnya apa itu tadi? Jadi anak itu yang berbakat apapun katakan kalau mereka itu bergaul dengan lingkungan gitu, kata orang begini, kalau kamu bergaul dengan penjual salak busuk maka akan bau salak busuk itu. Kalau kamu bergaul dengan penjual minyak wangi maka tercium bau wanginya di situ. Menyatakan faktor lingkungan sangat dominan. Oleh karena itu saya nyatakan tadi bakat karena pengaruh edukasi di mana anak itu berada. Kemudian terkait dengan saya nggak setuju kalau pertanyaan kepintaran gitu, intelektual mestinya, kecakapan, kemampuan. Sebab itu kalau di psikologi itu ada ability, ada achievement, ada inteligensi kan gitu. Faktor inteligensi itu kemampuan anak di dalam mempelajari ya apa-apa yang sedang dipelajari termasuk mata pelajaran. Ya kan? Betul. Nah, sekarang apakah kepintaran itu merupakan warisan dari orang tua? Saya juga nggak sependapat kalau itu warisan. Karena kita harus melihat teori apa yang kita anut. Ya toh? Kalau teori nativisme, anak itu lahir dalam keadaan bersih tuh. Ya kan? Iya, Bu. Anak itu tidak terpengaruh oleh siapapun. Yang mempengaruhi adalah faktor lingkungan. Tapi beda kalau aliran empirisme. Aliran empirisme itu orang tua tidak berpengaruh apa-apa. Dan lingkunganlah yang membentuk mereka. Betul. John Jack Rousseau mengatakan demikian itu. Ya kan? Aliran konvergensi menyatakan demikian itu. Kepandaian, kecakapan, inteligensi yang diwariskan oleh kedua orang tuanya itu hanya beberapa persen saja. Kebanyakan diperoleh dari intervensi individu itu dengan lingkungannya. Ini yang harus kita garis bawahi. Mungkin yang akan datang bisa dibahas satu periode ya. Lanjut ya Mbak Intan. Oke. Para Genpi yang ada di seluruh pemirsa di belahan Indonesia maupun dimanapun berada ya. Saya lanjutkan tadi tentang pertanyaan Intan yang sangat menggelitik kepada saya. Menggelitik sekali ya, Bu. Seru sekali, Bunda. Iya. Tentang kecerdasan seorang anak itu sangat ditentukan oleh berbagai aspek atau faktor ya. Faktor intermediate antara internal factority and di luar daripada faktor internal itu tadi. Oleh karena itu ada hubungannya dengan growth mindset. Anak yang cerdas ini selalu membaca sebuah peluang, selalu membaca sebuah tantangan, dan dia selalu mencari sebuah tantangan dan peluang itu. Tantangan dan peluang itu yang mengasah anak itu untuk tumbuh dan berkembang, sehingga melahirkan suatu mindset baru
ketika mereka berada di lingkungan itu. Sebagai contoh, ini yang saya lakukan ini. Tantangan yang saya lakukan, mohon maaf mungkin nggak dihadapi oleh para seusia Ibu Hartinah begitu. Seusia saya ini masih senang-senang untuk melakukan satu tantangan-tantangan yang kadang itu akan berdampak, berimpact ya terhadap kelangsungan saya. Tapi itu saya lakukan karena apa? Saya yakin apa yang saya lakukan ini sesuai dengan perasaan kami dan juga selalu tumbuh dalam perilaku yang saya lakukan sehari-hari. Oleh karena itu generasi milenial juga harus seperti itu. Tanamkan, canangkan inteligensiku setinggi langit sehingga memiliki satu growth mindset yang powerful, sehingga mampu mengolah tentang tantangan-tantangan itu menjadi satu potensi yang berguna bagi dia untuk tumbuh dan berkembang. Dan juga tantangan itu jangan Anda keluhkan sebagai sesuatu yang menghambat sebuah tujuan atau impian. Sebab kegagalan belum tentu itu merupakan kebodohan yang tertunda. Kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Oleh karena itu jangan pernah Anda merasa gagal. Kita ambil contoh Microsoft Office. Itu seorang ahli ya, apa itu? Ahli apa? IT. IT, iya betul. Ya kan? Aduh, iya. Saya Anda sangat lihat. terpukau dengan Bunda ya. Ya, Microsoft Office itu beliau mengajukan proposal di Amerika Serikat 999 kali perusahaan didatangi. Iya, benar. Berapa kali itu? Coba bayangin gitu. Tapi mereka tidak gentar. Ya. Ke 1000 barulah Microsoft Office itu baru diterima di seluruh perusahaan. Akhirnya seluruh dunia mereka orang yang pertama kali yang kaya terhadap program itu. Ini salah satu contoh loh ya. Tolong dipahami begitu. Jadi kegagalan itu jangan pernah Anda mundur selangkah pun. Maju terus. Karena kegagalan ini membuat cambuk untuk kita maju, tumbuh dan berkembang. Oke, baik. Luar biasa sekali, saya sampai terpukau dengan Bunda nih, nggak bisa berkata-kata gitu ya. Jadi menurut Bunda ini mengenai yang tadi itu tentang growth mindset itu bisa diasah melalui lingkungannya gitu ya Bun. Jadi intelektual dan lain sebagainya itu nggak hanya sampai stuck di situ saja gitu ya. Iya, nggak sebetulnya tuh bisa dikembangkan. Tinggal kitanya saja nih mau bersemangat untuk merubahnya atau hanya mau di situ-situ saja, stuck di zona nyamannya gitu ya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya yang saya akan ajukan kepada Bunda itu adalah mengenai tips untuk menumbuhkan pola pikir growth mindset. Itu gimana nih menurut Bunda? Oke, generasi milenial. Iya, betul. Oke. Yang pertama, lakukan kebiasaan-kebiasaan yang menguntungkan untuk tumbuh kembangnya sebuah talenta atau potensi itu. Lakukan itu. Lakukan yang terbaik. Yang kedua, biasakan berpola hidup untuk membangkitkan growth mindset yang powerful. Bagaimana caranya? Sesuatu yang positif yang menjadikan dirinya itu excited, itu yang harus ditumbuh kembangkan. Yang ketiga, punya komitmen untuk maju, bahwa segala sesuatu yang di hadapan kita yang harus kita tatap, jangan pernah melihat ke belakang biarlah berlalu, tapi yang ke depan itu harus kita tatap, bahwa aku menjadi manusia yang bisa berubah. Saya bisa berubah, saya mampu berubah, dan saya pasti bisa berubah. Ya pun. Tip-tip itu barangkali yang harus dikembangkan, ditumbuh kembangkan. Dan yang keempat adalah, di sini, jadikan sebuah perubahan itu merupakan way of life, pandangan hidupnya. Saya harus berubah. Lalu tanyakan, who I am? Siapakah diri saya? Kemarin seperti itu, sekarang seperti itu, lalu di future seperti apa? Di masa depannya masa ke depan seperti apa? Ya tidak. Tanyalah kelebihan yang Anda miliki, dan kelebihan yang Anda miliki itu menjadikan sesuatu yang invest yang besar untuk menyongsong hari depan. Jangan pernah Anda lakukan sikap pesimistis untuk menatap sebuah perubahan. Karena perubahan itu tidak akan luntur.
Perubahan itu akan berjalan terus. Yang luntur kita, ya toh, yang kendur kita. Perubahan tetap berubah, ya. Nah, itu yang harus dijadikan satu way of life ya. Dan yang terakhir, yakini bahwa Anda bisa. Keyakinan ini merasuk di perasaan. Setelah Anda rasakan sesuatu yang berguna bagi diri Anda akan melakukan, berperilaku. Ya, berperilaku apa? Berperilaku untuk menatap masa depan. Gitu. Tadi harus mengolah segala apa yang ada di hadapan kita. Barang comberan atau sampah pun bisa kita olah loh menjadi sesuatu yang positif. Nah, seperti itu. Apalagi yang baik-baik gitu. Bagaimana generasi milenial itu mengolah sesuatu yang kurang bermanfaat itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Itu yang penting. Oke, Bun. Ya. Iya, siap Bun. Oke, tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama mengenai materi yang diberikan oleh Bunda Siti Hartinah yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk yang terakhir nih, saya ingin meminta quotes kepada Bunda mengenai tema pada hari ini. Silakan Bunda. Oh iya, Mbak Intan. Lama ya kita berbincang-bincang tadi tentang beberapa hal ya. Ya semoga bermanfaat dari sahabat Genbi pada siang hari ini ya. Intan, ada satu hal ya yang harus digarisbawahi oleh para Genbi di sono. Membangun sebuah mindset ya, yang powerful, yang strong gitu. Insya Allah akan membentuk sebuah karakter dari para Genbi untuk menjadi seorang yang kuat, orang yang berguna bagi bangsa dan negara, yang pada akhirnya mampu mengisi relung-relung negara Republik Indonesia itu menjadi negara yang baldatun gopurun gopur, menjadi negara yang kuat, yang hanya tumpuan kita pada generasi milenial itu. Oleh karena itu jangan pernah Anda patahkan semangat itu. Lakukan sebuah gerakan yang berguna bagi pembentukan karakter para mahasiswa atau para sahabat Genbi. Saya yakin kalau Anda akan mampu menemukan sesuatu yang berguna bagi Anda, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang dirindukan oleh masyarakat ya, menjadi orang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pendobrak karakter milenial 2021. Itu Mbak Intan, closing statement Bu Hartinah. Oke, baik. Luar biasa sekali Bunda atas closing statementnya. Oke, jadi berhubung waktunya kita sudah mulai habis ya. Jadi saya juga akan membacakan tentang closing statement saya nih teman-teman. Jadi yang tadi telah dijelaskan oleh Bu Hartinah mengenai kegagalan merupakan kesuksesan yang tertunda. Jadi jangan takutlah untuk gagal gitu ya Bun. Iya. Dan untuk generasi milenial yang sekarang ini harusnya bisa mengolah bukan mengeluh gitu ya Bun. Jadi untuk closing statement yang terakhir nih ada satu kutipan nih dari Bunda yang sudah dititipkan kepada saya nih. Build stronger mindset, the body will follow. Jadi kita harus bisa membangun mindset yang bagus, yang kuat gitu. Sehingga Yang full. untuk powerful gitu ya Bun, sehingga kepribadian pun akan mengikuti, begitu ya Bun ya. Yeah. Oke, begitu saja podcast kali ini. Saya Intan Nurwajana bersama Bunda Siti Hartinah pamit undur diri. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.